Seorang koruptor kakak mendadak muncul di pengadilan. Ia menyerahkan diri, minta ditangkap. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan juga benar. Saya ingin memberikan contoh kepada koruptor rekan yang lain bahwa tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di kantor pengadilan. Jika ingin melarikan diri, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi seorang korupsi di kantor pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Ampun, tolong ampuni saya, Pak. Ya palingan hanya sedikit-sedikit lah tambahin hasil korupsi dengan jaksa, hakim, atau polisi. Anggap aja zakat buat mereka. Toh itu juga bukan hak kita. Makanya saya di sini minta diadili. Bu, apakah ibu takut diajak? Bu, berapa uangnya ibu korupsi? Jadi ibu mengaku bahwa ibu maling negara. Tidak. Saya tak ingin membantah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan para pengacara saya. Untuk itu mereka dibayar. Yang membuat saya tidak merasa bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tidak lebih dari penalu bangsa. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang terdistribusi, terjadi pemerataan pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Tapi hasilnya kita nikmatin sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah agama, menyokong olahraga, membantu korban bencana, menyantuni anak yatim, membayar iuran 17-an. Banyak. Kami sebagai koruptor yang baik hati dan tidak sombong. Kami tahu cara mengelabui. Duduk di depan bila ada hajatan. Dan dimintai bicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berbahagia. Korupsi adalah sumber kebahagiaan. Tapi harus pintar-pintar nyembunyiinnya. Lalu bagaimana pendapat ibu terkait para mahasiswa yang turut berkontribusi untuk menuntut para korupsi di penjara? Naif. Bila semua mahasiswa menuntut para korupsi di penjara, nanti malah repot meski bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik Indonesia pasti akan dipenjara. Tidak itu hanya menghabiskan anggaran negara. Percayalah, biaya menghabiskan uang untuk membangun penjara bagi para korupsi itu jauh lebih tinggi dibandingkan subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, biaya menghabiskan uang untuk membangun penjara bagi para korupsi itu justru kontraproduktif. Maka dari itu, daripada uangnya dihambur-hamburkan buat bikin penjara, lebih baik uangnya kita bagikan secara adil dan merata. Bukankah itu korupsi yang adil dan beradab? Sejalan dengan Pancasila.